wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya akhwati fillah, rahimakumullah, hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya. Nikmat bersilaturahmi, nikmat menuntut ilmu, dan masih banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan ya, baik takdir baik maupun takdir buruk ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya, kita bersyukur selalu kepada Allah dan selalu memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menguatkan iman Islam kita, ya, memberikan kesabaran ya, menuangkan kesabaran ke dalam dada kita untuk menjalani semuanya ya, insyaallah. Baik. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, masih tetap semangat dalam menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi mohon maaf ya karena Umi lagi mau renov, jadi agak pindahan rumah dari semalam. Jadi sudah Al-Qur'annya sepertinya sudah dibawa ke sana. Tapi masih ada ini buku tahsinnya ya, alhamdulillah. Baik, kemarin kita sudah belajar pengantar tahsin tajwid ya Al-Qur'an. Nah, untuk hari ini kita belajar dengan cara membaca Al-Quran dari segi cepat dan lambatnya. Nah, jadi ada cara membaca Al-Quran dari segi kecepatan dan kelambatannya. Nah, itu ada 3 ya, dari segi kecepatan dan kelambatannya ada 3, yaitu at-tahqiq, at-tadwir, sama al-hadr. Ya, at-tahqiq maksudnya membaca dengan sangat pelan. Ya, mungkin kita suka mendengar qori-qori ya dari lomba-lomba MTQ ya yang membaca Al-Quran dengan perlahan ya, tidak cepat, perlahan sekali. Dari mulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu ya. Kemudian yang ada apa namanya? Ada lagu-lagunya gitu ya yang biasa apa namanya? Dibuat MTQ ya yang biasa kita dengar gitu. Itu tahqiq ya. Jadi sangat pelan ya. Atau yang kedua yaitu at-tadwir ya. Jadi kalau at-tadwir ya, membacanya dengan pelan atau sedang ya, tadwir. Seperti mungkin kita baca Al-Qur'an biasa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ya at-tadwir. Jadi sedang. Kemudian yang satu lagi al-hadr. Al-hadr maksudnya membaca dengan cepat. Ya, mungkin kalau misalnya kita setoran hafalan gitu ya, kita suka membacanya cepat ya. Karena biasanya suka pengen buru-buru setorannya 1 halaman, 2 halaman gitu ya, terus setorannya 1 juz gitu ya. Nah, biasanya anak-anak di pesantren misalnya, itu suka cepat ya. Atau misalnya kadang kita target berapa juz gitu ya di bulan Ramadan misalnya. Kita di bulan Ramadan pengen sehari 5 juz misalnya atau 10 juz. Nah, itu kita biasanya membaca Al-Quran dengan cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, jadi itu al-hadr, cepat. Ya, boleh semuanya boleh, ya. Asal tetap memperhatikan tajwidnya. Jadi at-tahqiq, at-tadwir sama al-hadr. Itu boleh ya, 3-3-nya. Tinggal tetap memperhatikan tajwidnya ya.
memenuhi hak-hak hurufnya, ya, memperhatikan hukum-hukumnya, gitu. Baik, ya, itu tadi cara membaca Al-Quran dari segi cepat dan lambatnya. Kemudian kita lanjut, ya, isti'adzah dan basmalah, ya. Isti'adzah, lafaz isti'adzah itu ada dua, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini adalah lafaz isti'adzah yang biasa kita dengar, ya. Tapi ada juga lafaz isti'adzah yang lainnya, ya, yaitu A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya. Jadi ada lafaz isti'adzah yang menambahkan as-sami'al 'aliim. Ya, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu ada dua. Nah, ya, boleh dipakai dua-duanya, silahkan. Bagaimana cara membacanya? Dibaca pelan ketika tilawah dengan pelan. Ya, kalau misalnya kita bacanya kita jahar, kita tampakkan jelas, ya, maka isti'azahnya juga dibaca dengan jahar. Ya. Tapi ketika dibaca tilawah Al-Quran kita dengan pelan, maka isti'azah dibaca juga dengan pelan. Ya, kalau misalnya kan kita baca, kedengeran nggak? Ya. Kemudian kita membaca Al-Qur'annya. Umi, Afan Ya. suaranya hilang. Kedengeran nggak? Suaranya hilang, Mi. Memang sengaja dipelanin, kan cara baca tilawah pelan. Ya. Jadi kalau kita jadi kalau kita tilawahnya membacanya dengan pelan, ya, baca Al-Qur'annya dengan pelan, maka isti'azahnya juga dibaca dengan pelan. Suaranya pelan. Kemudian dibaca pelan ketika sendirian meskipun tilawah bersuara. Ini ada dua, caranya dibaca pelan, ya, dengan tilawah pelan. Dibaca pelan ketika Umi ada ini charger handphone Umi ada. Dibaca pelan ketika kasihan. Dibaca pelan ketika sendirian meskipun tilawah bersuara. Ya, misalnya gini. Kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, gitu ya. Paham nggak? Jadi ta'awudznya, isti'azahnya dibaca suara pelan, dibaca tapi pelan suaranya, ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi cara baca yang kedua, dibaca pelan ketika sendirian meskipun tilawah bersuara. Kemudian dibaca keras bila tilawah keras dan ada orang lain yang mendengarkan. Ya, jadi cara baca yang ketiga, isti'azah ini adalah dibaca secara keras, ya, bila tilawah dengan cara suara yang keras yang didengar orang, ya, dan ada orang lain yang mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. Itu cara baca yang ketiga. Jadi dibaca keras semuanya. Ketika bergantian bisa dibaca oleh yang pertama saja. Bisa juga masing-masing membaca, ya. Jadi kalau kadang kita mengaji keliling, ya, ngaji gantian satu-satu gitu kan, satu orang, nanti
Atau satu halaman misalnya. Nah, itu kan kita bergantian. Ya. Baca ta'awudznya boleh hanya yang pertama saja. Ya, yang melanjutkan tidak perlu membaca isti'azah. Tapi boleh juga ya setiap yang mau baca Al-Qur'an itu baca isti'azah lagi boleh. Ya. Itu. Jadi itu cara membaca isti'azah. Pelan ya, ketika tilawah pelan ketika sendirian meskipun dengan tilawah yang bersuara. Cara yang ketiga, keras bila tilawahnya keras dan ada orang yang mendengarkan. Yang keempat, kalau bergantian, ya boleh yang pertama saja baca, yang lainnya tidak usah, langsung basmalah. Kemudian bisa juga setiap masing-masing itu membaca isti'azah, ya. Itu. Jelas sampai di sini? Isti'azah dulu. Langsung ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Kalau isti'azah itu hukumnya dia maksudnya sunnah gitu atau gimana hukumnya membaca itu? Memang harus, misalnya contoh surat Al-Fatihah itu harus memakai isti'azah dulu sama bismillah gitu. Itu memang harus atau gimana? Hukum membaca isti'azah ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Ya. Jadi apa namanya? Kita memang diminta oleh Allah untuk berlindung kepada Allah, ya. Untuk minta perlindungan kepada Allah ya dengan cara beristi'adzah begitu ya. Tapi ya kalau ininya memang dicontohkannya kita membaca ya, karena tadi di sini kesemuanya meminta kita untuk membaca isti'adzah, hanya caranya saja. Boleh dengan cara dilafazkan dengan keras atau dilafazkan dengan suara pelan gitu. Jadi memang ketika kita membaca Al-Qur'an ya, baiknya memang diawali dengan isti'adzah. Ya, memang diawali dengan isti'adzah, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan apa namanya? Sebaiknya tidak ditinggalkan gitu. Ya, surat lain gitu selain Al-Fatihah, maksud surat selain Al-Fatihah harus baca isti'adzah dulu. Iya, jadi setiap kita membaca Al-Qur'an. Oh, setiap kita membaca Al-Qur'an. Ya, setiap kita membaca Al-Qur'an ya, maka diawali dengan membaca isti'adzah. Ya. Oke, ya. Hanya tadi yang saya sampaikan adalah cara-cara membacanya. Boleh dengan pelan, boleh dengan suara jahar, keras. Ya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Nah, baik, Alan. Silakan ada yang ingin bertanya. Boleh langsung dibuka mic-nya ya. Silakan. Tadi cara membaca Al-Quran dari segi cepat lambatnya sudah paham ya? Kebayang ya? Baik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang adalah basmalah. Ya, lafaz basmalah ini ya sering ada di 114 surat, kecuali surat 113 surat berarti ya, kecuali surat At-Taubah yang tidak menggunakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Oh ya, oke, baik. Isti'azah dulu aja ya. Jadi mohon dinyalakan semua mic-nya. Saya membacakan. Nanti semuanya mengikuti. Ya, karena ini banyak juga ternyata yang membaca isti'azahnya masih belum pas ya. Masih belum pas, panjang pendeknya, ya. Tweetnya. Jadi bisa dibuka mic-nya semua. Baik, Ahlan, Om Muriha, Kak Syifa, Kak Susan, Kak Sri Ramdhani, Kak Ros, Kak Siti Nazura. Boleh ya dibuka mic-nya.
Kak Susan, Kak Sri Ramdhani, Kak Ros, Kak Zura. Boleh dibuka mic-nya. Ya, Ustazah. Kak Oke, Zura. baik ya. Coba ya kita sama-sama baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Oke, silakan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu pelan ya saya bacanya dengan tahqiq. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa mau coba satu-satu? Silakan baca satu-satu. Siapa dulu? Boleh Ahlan, kita tes satu-satu ya. Bu Yuli. Bu Yuli dulu. A'udzu billahi samii'il minasyaitonir rajim. Kurang alimnya ya? Ada yang ketinggalan. Alimnya ya? Boleh diulang Ibu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya. Lagi, silakan. Ya. Ini meskipun terbatas ya, kalau lihat langsung mungkin lebih ini, tapi nggak apa-apa. Siapa lagi yang mau coba? Saya Ustazah. Ya, silakan. Oke, Rama. Saya boleh Ustazah. Ya, silakan. Ahlan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Iya. Syaiton ya. To tempat keluarnya itu nanti memang kita belajar lagi ya. To itu kan tempat keluarnya di lidah. Jadi lidahnya yang tempat ini di lidahnya, bukan pipinya, nggak usah ikut ini, nggak usah ikut apa ya. Sambung. Jadi ada kan yang syaiton, ada yang syaiton gitu ya. Syaiton terlalu ini syaiton ya. Oke, ulangi lagi coba. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. ya syaiton ya. Oke, baik, siapa lagi coba? Yang belum siapa? Ahlan yang belum, yang mau mencoba setelah Umuriha. Aisyah apa Syifa? Aisyah, ayo. Kak Aisyah, ahlan Kak. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya.
A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yuk. Ulangi lagi. A'udzu billahis samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Nirrajim. Nirrajim. Ya, coba lagi siapa yang mau baca? Rahma. Rahma. Baik, Ustazah. Ya, silakan. Billahis samiil alim min A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi cara panjang pendeknya insya Allah sudah lumayan bagus, tapi tinggal makharijul hurufnya tadi masih ada yang kurang pas ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Coba lagi sekali lagi. A'udzu billahi minasy Udah. A. Siapa, Maaf? Hah? Rahma diulang ya, A. Ustazah? Iya, diulang. A'u. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Minasyaiton, jangan dilepas ya. Minasyaitonir. Minasyaiton, jangan digituin ya. Minasyaitonir rajim. Bareng-bareng, bersama-sama. Ya, silakan siapa lagi yang mau coba? Siapa lagi yang mau mencoba? Coba. Ya. Oh, Carlos Ahlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'azah aja. Siapa tadi tuh? Kak Rahma ya? Para kami Siapa? Kak Rasmi. Isti'azah saja. enggak jelas. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Saya ulangi ya, Umi. Ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nirrajim. 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 Ja itu Dan Umi. Ja. ja itu kan dari tengah-tengah lidah ya, menekan langit ya. Benar nggak? Takutnya Umi yang lupa. Iya. Tengah lidah. Tengah lidah dengan langit-langit. Ja. Ya. Kalau tadi itu kelihatannya dari ujung lidahnya yang ke langit-langit. Nirrojim. Beda ya. Nirrojim sama nirrojim. Nirrojim. Beda nggak? Iya, Mi. Saya ulangi ya, Mi. Ya, ja itu dari tengah-tengah lidah. Ja, gitu, Mi. Ja. Ya. Ja. Dari tengah-tengah lidah, dan dia nggak ada udara yang keluar. Ja itu. Nah, dia nggak ada udara yang keluar, ya. Jadi bukan bukan. Ji itu ada angin yang keluar, ya. Tapi ji, penekanannya di lidah tengah-tengah lidah. Ji,
Nirrojim, nirrojim, bukan nirrojim. Kalau di itu berarti ada udara yang keluar. Nah, kalau ja itu enggak, bukan di. Nirrojim, ya. Jadi bentuknya suara, bukan udara. Coba, kita belum masuk ya nanti ke itu makhorijul huruf ya, tapi enggak apa-apa. Diulangi lagi. Ya, Umi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Masih ya. Oh, masih ya. Jinnya masih ya. Biar Nggak rajim. apa-apa, ya. Masih Terus aja PR-nya di situ. Silakan yang lainnya. Ustazah. Ya. Ahlan. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Nazira, Ustaz. Tes. Baik, ahlan, silakan boleh dimulai. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ulangi lagi. Tes. Oh. Ya, ulangi lagi bisa? Ahlan, Kak, boleh diulang lagi. Saya Zura ya tadi. Udah hilang kali. Meeting Ya, nih. silakan yang mau coba lagi siapa? Coba lagi, Ahlan. Kesempatan. Masya Allah dibuka untuk Kak Laki. Kak Susan, Kak Sri Ramdhani. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke lafaz basmalah ya. Baik. Tadi lafaz isti'azah ya, jadi kan Umi tahu ya bacaannya mana yang masih ini, mana yang sudah bagus, mana yang masih kurang ya. Jadi ketika kebanyakan kesalahan membaca isti'adzah itu ya orang karena mau masuk ke huruf ain sesudah a, maka biasanya a-nya juga jadi kayak huruf ain juga, misalnya a'udzu itu salah ya, ini pengucapan yang salah. A'udzu ya, kadang begitu ya. Jadi ke bawah masuk ke huruf selanjutnya. Ya, jangan sampai seperti itu salah. Jadi kita harus jelas yang huruf pertamanya itu adalah huruf a, ya. Ya baru masuk. A'udzu. Ya, jangan sampai gitu. Kalau itu jadi kayak huruf ain dua-duanya gitu, ya. Jadi harus jelas. A'udzu. Ya, jadi caranya dibuka mulutnya. Ya. A'udzu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya, itu. Nah, tadi ya, atau lafaz yang biasa kita baca ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Ya, huruf ja tempat keluarnya dari tengah-tengah lidah dan tidak terdengar, tidak diiri dengan angin ya, ada angin. Kemudian kita ke lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan kebanyakan orang ya itu kesalahan membacanya di la, man, ya. Nah, itu di situ la sama ma. Ya, perhatikan di situ cukup 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Kalau hinnya bisa ayat 5 sampai 6 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini cara membaca tahqiq atau pelan. Ya, tahqiq itu biasanya juga digunakan ketika kita belajar Al-Quran seperti ini. Ya, cara membaca tahqiq atau pelan. Agar terlihat ya apakah makhorijul hurufnya itu sudah benar, ya, kemudian juga matnya sudah betul atau belum. Ya. Baik, ya, sama-sama kita baca basmalah. Ya, saya contohkan dulu nanti diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang lain suaranya? Nggak sama-sama. Nggak sama-sama. Iya, suaranya dibuka yang lainnya. Dibuka suaranya. Ya, dibuka audio. Kak Rahman, Ramdhani Rauf, Umuliha, Susan Novian. Sri Ramdhani. Baik ya. Jadi lafaz basmalah dibaca setiap kita memulai tilawah, ya, dari awal surat kecuali surat At-Taubah, ya. At-Taubah tidak membaca basmalah di awal surat, ya. Ketika tilawah mulai dari tengah, surat basmalah boleh dibaca, boleh tidak, ya. Ini tadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu Yuli, kalau isti'azah itu jangan ditinggalkan, ya. Isti'azah itu dibaca, tapi kalau basmalah, ya, ketika kita mulainya dari tengah surat, boleh membaca basmalah, boleh tidak. Ya, tapi sayang kalau nggak bisa kita baca kalau kita nggak baca basmalah, ya, sayang, ya. Jadi kan dua-duanya kita baca, tapi boleh tidak dibaca ketika di tengah surat. Baik ya, sudah siap? Kita coba lagi ya, baca surat baca basmalah bersama-sama. Saya contohkan dulu, nanti mulainya mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lebih dari 2 harokat, ya. Nah, coba ya satu-satu ya. Satu-satu, silakan. Aisyah, silakan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu jadi kelihatan kagok bacanya ya. Jadi baik itu bacanya tersambung gitu. Kalau tadi kayak nggak tersambung bacanya. Coba ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada yang dilepas, semuanya nyambung. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih ini, ya. Jadi ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kayak kepotong-potong gitu, ya. Bagusnya jadi tersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Satu nafas jadinya, ya. Jangan menarik nafas di tengah, ya. Silakan, siapa lagi yang mau coba? Pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, panjang-pendeknya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, ya. Jadi huruf H itu mengeluarkan angin, ya. H. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu banyak angin yang keluar, ya. Rahim, ya juga ya. Rahim, H-nya juga banyak angin yang keluar, ya. Juga buat kesehatan kita, ya. Paru-paru kita, ya, karena mengeluarkan angin dari paru-paru yang banyak. Kemudian siapa lagi yang mau coba? Saya Ustazah. Silakan. Ala nomor Iham. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya agak sedikit kepanjangan kayaknya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Jadi 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, jangan sampai lebih dari 2, ya. Lagi silakan. Yang mau coba? Silakan. Kak Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Ini juga belum stabil suaranya, ya, kayak kepotong-potong gitu. Ya, disambung, jangan dilepas dulu, ya. Jangan dilepas. Gerak dulu lidahnya, ya, sebelum selesai, ya. Masuk langsung ke huruf selanjutnya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Ya. Ada lagi yang mau baca? Ahlan. Ada yang mau balik? Yang belum baca siapa? Ada Siva Rahma, udah tadi ya? Rahma. Kak Sri,
Coba lagi. Sudah? Sudah tidak ada. Mau dilanjutkan atau cukup waktunya? Untuk selanjutnya pembahasan apa, Mi? Ya. Selanjutnya cara membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat. Nah, ini Boleh. agak lama nanti nih. Oh, agak lama ya, Mi. Agak lama ya, Mi ya. Ya, maksudnya, ya karena kan mengulang ada 4 cara gitu kan. Nanti kalau bisa kan semuanya diulang praktek satu-satu gitu. Betul. Ini aja dulu yang mengucapkan isti'azah dan basmalah itu siapa lagi yang belum? Ayam Yang belum. belum baca. Yang belum siapa? Mi Rahma tadi sudah belum ya, Mi ya? Silakan dinyalakan. Kenapa? Yang tadi belum baca silakan dinyalakan. Mi Rahma, Kak Sri Ramdhani boleh dibuka mic-nya. Baik, Ustazah. Nah, baik. Mi Rahma, ahlan. Ya. A'udzu billahi samii'il alim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kita baca isti'azah dulu sampai selesai. Tadi isti'azahnya belum selesai. Gimana tadi? Oke. A'udzu billahi samii'il alim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah, bagus ya. Sudah ada nadanya lagi ya. Kemudian, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ya, ini kalau misalnya baca Quran stabil seperti ini atau tidak? Kadang-kadang Ustazah. Kadang-kadang stabil, kadang-kadang enggak. Ya. Gitu ya, masih ya. Oke, siapa lagi? Stabil. Yang belum? Ada lagi yang mau coba? Yang belum siapa? Ada lagi. Silakan. Kembali, Kak Sri Ramdhani belum ada respon. Lagi di jalan itu siapa? Iya, maafan Umi. Jadi dari tadi saya mut-mut. Ininya samping jalan, jadi banyak kendaraan. Iya. Baik, ahlan ada yang ingin mengulang Silakan. lagi untuk memperbaiki bacaan ta'awudz dan basmalahnya. Mumpung alhamdulillah ya. Diberi kesempatan talaki sama Umi langsung. Bunda Yuliati, Kak Aisyah.
Liha, Syifa, Laras, boleh jika ada yang ingin mencoba kembali. Kadang deg-degan juga, Mi. Di talaki itu. Iya. Jadi Ujian lagi. memang ini ya, pengalaman Umi ya, seperti yang kemarin Umi ceritakan ya, untuk tahsin itu madal haya, ya, tahsin itu madal haya. Jadi ketika nanti misalnya awalnya kita dari nggak bisa baca, setelah kita belajar ya kata-kata terbata-bata bacanya, kemudian salah-salah mungkin makhorijul hurufnya, mungkin panjang pendeknya juga kita masih salah gitu ya. Maka kita perlu tahsin. Kemarin Umi katakan tahsin itu madal hayah ya, tahsin itu seumur hidup. Ya, ini dulu Umi belajar tahsin awal itu dari Ustadz almarhum Ustadz Ade Syabul Huda ya. Beliau salah satu pendiri Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang di Kuningan ya. Gitu. Jadi waktu itu masih belum banyak ya seperti sekarang ya, masih terbatas ya. Jadi pertama kali Umi belajar tahsin dari beliau, terus belajar tahsin juga dari Ummahat ya. Kemudian kemarin terakhir itu belajar dari Ustadz Umi belajar Al-Jazari ya, Al-Jazari itu. Tapi sayangnya Umi nggak bisa full mengikuti perkuliahannya, maksudnya kursusnya kan ada berapa kali, kalau nggak salah 12 kali pertemuan. Ya, untuk mendapatkan sertifikat kegiatan itu harus full 12 kali pertemuan. Umi kurang 1 pertemuan ya. Jadi ya dari semua peserta hanya Umi yang nggak dapat sertifikat gitu ya. Sedih juga ya, tapi mudah-mudahan ya bisa bermanfaat ya, yang penting ya bisa tetap beramal soleh ya. Kemudian kita belajar di situ ya, nanti ternyata ada lagi tuh pengambilan sertifikat sanad misalnya. Jadi misalnya ketika kita sudah berguru dari guru yang bersanad ya, kemudian kita belajar nih, kayak misalnya Umi kan sudah belajar ta'awudz dan basmalah dari Ustadz siapa ya, Umi lupa tuh namanya, yang Al-Jazari itu di Depok, dekat SMA 1, di belakang SMA 1 itu ada, masuk ke dalam situ ada pesantren Quran juga di situ, ada masjid juga di situ. Kamu belajar di situ ya dari Ustadz yang punya sanad Al-Jazari. Ya, itu. Nah, beliau sudah bersanad. Nah, sanadnya ada sertifikat. Jadi sekarang tuh ada sertifikat isti'azah bersanad gitu ya. Sanad isti'azah, ada sanad basmalah gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita terus belajar gitu ya, jangan pernah merasa cukup, sudah pernah, saya dulu pernah ikut tahsin udah selesai gitu ya. Jangan gitu ya. Kalau kita punya kesempatan untuk belajar lagi sama yang punya sanad ya, alhamdulillah gitu kan ya. Kayak misalnya kemarin Umi sampaikan ya, ada Ustadz yang udah hafiz Quran, udah menjadi juara MTQ Indonesia gitu kan ya. Tapi ternyata ketika berguru dengan Ustadz Syekh gitu ya, salah satu Syekh itu masih ngulang lagi dari semuanya gitu ya, seperti itu ya. Baru baca ta'awudz saja udah disuruh ulang lagi masih salah lagi gitu ya, seperti itu. Jadi terus belajar ya, tahsin itu madal hayah, jangan pernah merasa cukup ya, selama intinya sampai kapan kita belajar Al-Qur'an? Sampai husnul khotimah ya. Belajar lagi, diulang lagi sampai husnul khotimah. Sampai kapan kita menghafal Al-Qur'an? Sampai husnul khotimah. Baik, sampai di sini ada yang mau menambahkan atau mengoreksi Umi, atau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ketika tahu misalnya ustadznya ustazah gitu atau ustadznya bersanad itu lihatnya dari sertifikatnya atau apa? Biasanya kalau memang ustadznya itu sudah bersanad, dia akan menyampaikan. Oh, gitu. Dia akan menyampaikan kepada kita, kepada audiensnya, dia bilang, ayo ikuti
isti'azah saya yang sudah bersanad misalnya. Saya sudah punya sanad dari siapa misalnya, ya. Dari itu ada turunannya, ada bisa sampai langsung ke dia itu melalui siapa gitu. Jadi bersanad kayak hadis aja. Kalau hadis kan an Abi Hurairah, an siapa gitu kan. Dari siapa itu sampai nanti ke Rasulullah gitu sanadnya. Ya. Gitu. Jadi ada bersanad ya, isti'azahnya bersanad, basmalahnya bersanad ya, sampai nanti sanadnya itu per surat. Ya. Al-Fatihah bersanad, Al-Ikhlas bersanad, Al-Falaq bersanad gitu ya. Jadi terus belajar, jangan pernah merasa cukup. Yang penting kita nikmati saja, nggak usah saya target harus hafal ini, harus gini. Nah, itu ya, karena Al-Quran ini untuk dinikmati ya oleh Allah, itu kita dikasih buat obat, buat hiburan ya, buat penyakit yang ada di dalam dada gitu kan ya, gitu. Jadi apa namanya, membacanya itu kita mencari pahala ya, bukan mencari sanad, bukan merasa hebat nanti kalau saya ini udah bersanad loh gitu ya, saya udah punya sertifikatnya banyak ya. Jadi bukan itu yang kita cari gitu ya. Tapi apa namanya tadi ya, bagaimana kita tetap bersama Al-Quran, ya, baik membacanya, memahaminya, ya, mentadaburinya, kemudian juga menghafalnya, mengamalkannya, mendakwahkannya, ya, dan memperjuangkannya, sehingga nanti Al-Quran bisa tetap bersama kita, ya, di alam kubur maupun di hari kiamat, ya. Itu ada yang mau bertanya atau memberikan tambahan, silakan. Oh, tidak ada gitu. Ya. Atau ada yang ingin ditanyakan kepada Umi Alan? Boleh langsung dibuka mikrofonnya. Umi boleh bertanya, Mi. Tadi kan surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah ya. Itu ketika di awal saja atau di tengah pertengahan, kadang kan kita tilawah nggak habis ya, Mi ya. Nggak habis di surat At-Taubahnya, kita mulai di pertengahan surat At-Taubah, apakah sama di pertengahan pun tidak boleh baca basmalah atau kalau tidak boleh di awal, di akhir, di tengah baca bismillah terus kita kelupaan baca bismillah, itu gimana nih gitu? Iya, sering. Taubah ya. Karena tadi untuk surat-surat yang lain saja, untuk surat-surat yang lain selain At-Taubah itu kita boleh membaca basmalah ketika di tengah-tengah surat atau tidak gitu. Jadi misalnya kita lagi baca Al-Baqarah nih ya, udah tengah-tengah di juz 2 kita mulainya di juz 2 ya. Itu nggak apa-apa, nggak pakai baca bismillah. Nggak apa-apa ya. Jadi ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus lanjut ke ayat, langsung ke juz 2. Itu boleh ya. Tidak perlu menggunakan bismillah gitu. Nah, berarti kalau At-Taubah juga seperti itu. Kalau dari awalnya saja Allah tidak memulainya gitu ya dengan Al-Fatihah, berarti di tengahnya pun tidak perlu menggunakan basmalah ya. Awal suratnya tidak menggunakan basmalah, maka di tengahnya pun tidak perlu menggunakan basmalah. Gitu. Ta'awudz saja. Umi mungkin maksudnya kan kita pingin baca bismillah, mungkin baca Al-Fatihah dulu kali ya supaya dapat bismillah sama ta'awudznya gitu ya, bisa jadinya sebelum baca At-Taubah Al-Fatihah dulu biar kita tuh baca ta'awudznya sama bismillahnya gitu ya. Dimulainya. Kita nggak boleh baca Al-Fatihah terus ke At-Taubah gitu. Ya silakan aja, nggak apa-apa kalau ibu mau itu, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya mau baca bismillah, kan bismillah bisa dibaca kapanpun ya. Ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ambil Quran nih. Saya mau baca Al-Quran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil Al-Quran, terus kita mulai dengan ta'awudz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, baca kemudian At-Taubah gitu. Ya.
Mm. Ya, ada lagi? Baik. Jazakallahu khairan katsir pencerahannya. Ahlan yang Kalau ingin sudah, kali. ada lagi yang ingin bertanya? Baik, mungkin tidak ada ya, Mi ya. Di sini ada yang sudah bersama? Bagaimana, Mi? Di sini pesertanya ada yang sudah pernah mengambil sanad mungkin? Ada yang pernah mengambil sanad? Kak Sri Ramdhani, Kak Ros, Kak Syifa, Umaliha, Kak Rahma, Bunda, Kak Aisyah? Belum. Kalau saya yang online nih, sempat ikut yang online surat Al-Fatihah nih. Dari siapa? Dari Syekh, namanya lupa nih. Orang Yaman aja, Mi, namanya lupa. Al-Yamani ujungnya, Mi. Al-Yamani, iya. Orang Yaman soalnya. Ya, masih belajar tahfiz beliau juga, tapi online nih. Iya. Alhamdulillah ya, punya kesempatan ya. Iya, betul. Jadi terus ya, belajar terus. Nanti mungkin bisa satu syekh meskipun dia sudah bersanad, akan berbeda dengan syekh lain meskipun juga bersanad gitu ya. Nah, itu jadi iya, jadi jangan kaget ya, nanti meskipun bersanad loh, ini dua-duanya bersanad tapi kok beda gitu ya. Seperti itu. Nggak apa-apa ya. Jadi yang penting tadi ya, tahsin madal hayah ya, tetap kebersamaan kita dengan Al-Qur'an, kita nikmatin aja ya, nggak usah ketika kita belajar dengan syekh ini begini, dengan syekh itu begitu, terus kita protes ya sama syekh yang lain gitu ya, kita koreksi syekhnya gitu. Itu laisa minal adab ya, nggak boleh begitu ya, nggak boleh, maksudnya adabnya nggak begitu ya. Adab menuntut ilmu tidak mengkoreksi ustadz ya, atau misalnya apa syekh yang sudah bersanad tadi ya, karena memang setiap itu punya ini sendiri. Jadi nggak usah kaget kalau misalnya ada berbeda ya, ada hal yang berbeda. Baik ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, sudah kita sudahi. Mungkin itu saja. Umi mohon doanya ya, karena lagi mau renov rumah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya dalam merenovasi, kemudian juga Allah berikan kesehatan lahir batin ya, sehat jiwa raga ya, kemudian buat Umi, Abi dan anak-anak sekeluarga semuanya Allah berikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaannya insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Allah luar biasa, jazakumullah khairan katsir kepada Umi. Luar biasa ya ilmunya, ternyata kita baru membaca awal ya, baru membaca ta'awudz dan basmalah, masih banyak yang harus kita senantiasa perbaiki, terus belajar dan belajar lagi ya. Baru 2 ya, belum ke pembacaan Al-Qur'an ya, baru ta'awudz dan basmalah. Insyaallah seperti yang Umi katakan tadi ya, madalah ya. Jadi kita untuk tahsin jangan takut salah ya, terus aja mencoba dan belajar gitu ya. Alhamdulillah karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.36 ya. Jazakumullah khairan katsir kepada Umi telah menyampaikan materinya, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mari kita sama-sama doakan untuk Umi dan keluarga, semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan, renovasinya juga Allah berikan kemudahan, kelancaran ya sampai nanti insya Allah selesai. Dan jazakumullah khairan katsir kepada para donatur, terutama kepada Bapak Bambang Umi ya, Bapak Bambang selaku ketua OJK Jawa Timur. Oh, Jawa Timur, alhamdulillah. Kepala OJK Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, baik. Pak Bambang yang selaku ketua OJK Jawa Timur. Semoga beliau dan keluarga Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan ya untuk beliau dan keluarga, telah memfasilitasi kita ya, menjembatani bisa banyak belajar ya.
Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ya untuk Kak Astri juga yang telah mewakafkan Zoom-nya. Jazakumullah khairan kasir kepada seluruh peserta yang telah bergabung pagi ini. Semoga pekan depan kita bisa lebih banyak lagi ya. Jadi Amin. pesertanya. Untuk selanjutnya dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ya, saya makasih atas perhatiannya. Selamat berakhir pekan dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh.